Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmuwan muda yang saya dambakan dan saya banggakan, kita melanjutkan pembahasan bedah kisi-kisi ASAJ IPAS untuk soal pilihan ganda kompleks. Karena tahu nggak bahwa dari hasil tryout pertama dan kedua, ternyata kawan-kawan ilmuwan muda ini belum begitu cermat memahami materi-materi yang ada dan strategi untuk menjawab itu. Jadi kalau mau sukses, ya silahkan pahami, ikuti video ini sampai selesai, jangan di skip, dan ikuti langkah-langkah kegiatan yang ada di dalamnya, termasuk tugas-tugas yang ada. Baik, kita mulai. Kisi-kisi nomor 3 untuk soal nomor 9. Indikator. Disajikan gambar. Peserta didik dapat menjelaskan masalah yang mungkin terjadi berkaitan dengan perubahan iklim dengan menyebutkan 2 jawaban yang benar. Materi yang harus dikuasai yaitu efek rumah kaca. Dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh gas-gas efek rumah kaca. Yang pertama yaitu pemanasan global. Apakah itu? Peningkatan suhu bumi yang menyebabkan perubahan iklim, sehingga kutub es mencair dan menyebabkan kenaikan permukaan laut. Kita tahu udara saat ini semakin lama semakin panas. Kalau dulu masih terasa sejuk dan sekarang ini sudah lebih panas. Itu yang pertama. Satu, pemanasan global memicu perubahan iklim sehingga es di kutub mencair, sehingga kenaikan permukaan air laut karena debit airnya bertambah. Yang kedua, perubahan pola cuaca, yaitu meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Nah, di berita-berita kita sering mendengar bahwa saat ini terjadi cuaca ekstrim. Nah, seperti itu. Hujan terus-menerus, banjir terjadi di mana-mana. Akibatnya tanah longsor dan sebagainya. Di waktu yang sama, baru saja terjadi di Amerika, terjadi kebakaran hutan yang sangat luas. Tidak berselang lama dari kebakaran hutan itu, karena kekeringan itu terjadi bencana apa? Bencana banjir dan bencana air membeku. Itu kan ekstrim sekali. Dari hal yang kering, kebakaran berubah menjadi banjir dan berubah menjadi es. Yang ketiga adalah gangguan ekosistem. Dapat kita bayangkan kebakaran di Amerika yang baru-baru saja itu berapa makhluk hidup yang terbakar di dalamnya. Ada ular, ada hewan-hewan kecil, ada serangga dan sebagainya. Karena sangat luas ya, akibatnya mungkin beberapa spesies bisa jadi punah. Dan dampak yang ketiga, yang keempat, yaitu
dampak pada kesehatan karena terjadi kebakaran sehingga menimbulkan asap, sehingga risiko penyakit akibat gelombang panas dan polusi udara itu bisa meningkat. Bahkan hujan yang terjadi saat itu dikabarkan bahwa mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan bagi manusia. Karena perubahan cuaca pola cuaca yang tidak menentu, baru saja kita bisa melewati pandemi COVID-19, juga salah satu dari efek rumah kaca. Nah, ini contoh soalnya. Ada gambar. Gambar yang pertama adalah gambar permukaan air laut. Daratannya dapat kita lihat, mercusuarnya masih berada di lantai. Nah, di gambar yang kedua, air lautnya sudah meningkat. Mercusuarnya sudah terendam oleh permukaan air laut. Soal nomor 9. Berdasarkan gambar tersebut, masalah yang mungkin terjadi akibat dari perubahan iklim adalah titik-titik. Pilihan A, suhu bumi meningkat dan terasa panas. B, es di kutub mencair sehingga air laut naik. C, udara lebih sejuk dan dingin nyaman. D, erosi dan tanah longsor di daerah pegunungan. Tentu yang sesuai dengan soal adalah nomor pilihan A dan pilihan B. Karena yang pilihan C itu sangat jauh. Udara kan semakin panas, tidak menjadi sejuk. Yang ketiga, yang D, yaitu erosi. Oh, ini daerah pantai kok. Di situ jawabannya pegunungan. Jelas bukan. Lanjut di kisi-kisi nomor 4 untuk soal nomor 10. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan bentang alam dengan mata pencaharian dan profesi masyarakat dengan menyebutkan jawaban yang benar. Mata pencaharian dan profesi, oke, yang dihubungkan dengan bentang alam, dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan sebagainya. Materi. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Identifikasi hubungan bentang alam dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam, serta mata pencaharian dan profesi masyarakat. Pertama, dataran rendah. Di dataran rendah itu mata pencahariannya apa? Mata pencahariannya adalah pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Jadi ini perhatian di mata pencahariannya, jenis pekerjaannya. Yaitu kita ulangi, pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Sedangkan profesinya adalah orangnya, yang ini orangnya. Pertanian berarti sebagai petani. Nah, sebagainya itu loh yang dikatakan profesi itu. Profesinya di dataran rendah yaitu karena pertanian berarti petani. Karena mata pencahariannya adalah perdagangan, maka profesinya adalah
pedagang. Sedangkan industri maka profesinya adalah buruh pabrik. Sedangkan di bidang jasa ini adalah pegawai dan wirausaha. Ya, ada las, bengkel dan sebagainya. Bentang alamnya adalah pegunungan. Maka mata pencahariannya adalah perkebunan. Perkebunan apa? Karena di pegunungan daerahnya dingin, sejuk, maka perkebunan yang cocok adalah perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan cengkeh. Kalau mungkin ilmuwan muda pernah ke daerah Semarang, di daerah Banaran itu ada perkebunan kopi, terkenal dengan kopi Banaran. Ada kehutanan dan pariwisata. Mungkin pernah ke Saloka, pernah ke Ndeles, pernah ke Kaliurang. Nah, di situ adalah objek-objek wisata menjadi mata pencaharian penduduk yang berada di pegunungan tersebut. Profesinya perkebunan berarti profesinya adalah petani atau pekerja perkebunan. Karena sebagai daerah wisata maka profesinya adalah guide atau pemandu wisata. Nah, ada yang profesinya sebagai pelestari, konservasionis, sebagai yang di kehutanan. Kalau pernah ke Jawa Timur, di daerah Ngawi itu ada konservasi hutan jati di situ. Sedangkan yang ketiga adalah daerah pesisir, bentang alamnya adalah pantai, mata pencahariannya adalah perikanan, pariwisata, perdagangan, dan transportasi laut. Sedangkan profesinya adalah yang berkaitan dengan perikanan adalah nelayan. Mata pencahariannya perikanan, profesinya adalah nelayan. Di bidang perdagangan itu ada perdagangan besar, misalnya sana di pelabuhan-pelabuhan itu berarti pedagang profesinya. Pedagang apa? Ya, pedagang ikan di tempat pelelangan ikan. TPI, tempat pelelangan ikan. Berarti bertemunya para pedagang dan nelayan yang selepas melaut. Karena ada pariwisata berarti ada pemandu wisata, ada jasa-jasa wisata di situ. Petani garam. Nah, di daerah-daerah pantai itu biasanya ada petani-petani garam. Kamu kalau pas ke Madura di daerah Sumenep, paling ujung Madura sana itu ada museum garam. Karena di situ ada banyak sekali petani-petani garam yang melakukan produksi garam di situ. Itu contoh dari hubungan bentang alam, mata pencaharian, dan profesi. Kamu harus memahami. Jangan yang diminta profesi yang kamu sebutkan mata pencahariannya, berarti salah sasaran. Contoh soal,
Berikut ini adalah contoh hubungan antara bentang alam dengan profesi masyarakat. Nah, profesi yang diminta di sini, bukan mata pencaharian. Ingat, profesi ya. Oke. A. Masyarakat di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. B. Masyarakat di daerah pantai menjadi petani padi dan jagung. C. Masyarakat di dataran tinggi bekerja di bidang jasa. D. Masyarakat di dataran rendah bekerja di bidang industri. Jawaban yang betul adalah ini. Semua jawaban sudah mengacu kepada bentang alam dan profesi. Cuman kesesuaiannya kita lihat. Untuk jawaban yang benar adalah A yang berwarna merah dan D. Karena apa? Karena masyarakat daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Profesinya adalah nelayan. Sedangkan yang B, masyarakat daerah pantai menjadi petani padi, itu jarang sekali. Atau petani jagung, jarang, itu di dataran rendah. Terus yang C, masyarakat dataran tinggi bekerja di bidang jasa. Mau membuat bengkel atau membuat salon di atas gunung dataran tinggi ya nggak laku, maka tidak sesuai. Jadi jawabannya adalah A dan D. Kisi-kisi 13 nomor soal 11. Peserta didik dapat menyebutkan dampak dari pergerakan lempeng bumi dengan menyebutkan dua jawaban yang benar. Pergerakan lempeng bumi, penekanannya. Materi: lempeng bumi dan pergerakannya. Dampak pergerakan lempeng bumi ada 3. Yang pertama, gempa bumi. Akibatnya adalah perubahan bentuk dataran atau daratan dan merusak bangunan. Yang B, yang kedua, yaitu gunung berapi. Aktivitas gunung berapi sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng bumi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah merusak ekosistem dan pencemaran udara oleh abu vulkanik. Contohnya di Kaliurang, khususnya di Kali Adem, Kali Krasak, itu dulu dalam sekali, airnya mengalir jernih. Nah, setelah erupsi Merapi bisa tertimbun oleh material sehingga berubah ekosistemnya. Terus pencemaran udara oleh abu vulkanik, ketika terjadi letusan gunung berapi maka abu vulkanik menyebar kemana-mana sehingga mencemari udara, bahkan kalau kita keluar harus menggunakan masker. Dampak yang ketiga adalah tsunami. Apa dampak dari tsunami? Yaitu merusak bangunan dan pencemaran air asin pada lahan
pertanian. Masih ingat tsunami di Aceh? Saat itu terjadi tsunami yang sangat besar sekali. Bangunan-bangunan yang hancur banyak sekali. Korban meninggal dunia sangat-sangat banyak. Dan banyak sekali lahan pertanian yang terkena air laut sehingga tidak bisa ditanami lagi. pH-nya berubah sehingga padi tidak bisa tumbuh. Contoh soal. Pergerakan lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi dapat berdampak pada titik-titik. A. Kerusakan bangunan. B. Tingkat kesuburan tanah. C. Perubahan bentuk daratan. D. Terjadinya angin topan. Nah, di situ penekanannya pada gempa bumi. Tadi dilihat di gempa bumi tadi akibatnya apa? Nah, ini perubahan bentuk daratan dan merusak bangunan. Pilihannya yang mana? Nah, yang A dan yang C. Lanjut. Nomor kisi-kisi 14 untuk nomor soal 12. Disajikan gambar dengan sistem pernafasan manusia. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk dengan menyebutkan dua jawaban yang benar. Materi, organ pernafasan dan fungsinya. Yang pertama adalah hidung, fungsi atau disebut rongga hidung. Fungsinya adalah menyaring udara dari debu dan kotoran. Dengan apa? Dengan rambut hidung. Di dalam hidung kita ada rambutnya. Yang kedua, fungsi dari hidung adalah melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan apa? Dengan lendir yang ada di dalam hidung. Yang kedua, faring. Apa itu faring? Saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke trakea. 3. Laring, menghubungkan pita suara yang memungkinkan kita bisa bicara. 4. Trakea, saluran utama tempat udara mengalir dari laring ke paru-paru. 5. Bronkus. Bronkus adalah cabang trakea menuju masing-masing paru-paru, yaitu menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Bronkeolus, yaitu cabang dari bronkus. Bronkeolus sebelah kanan ada tiga cabang. Bronkeolus sebelah kiri ada 2 cabang. Mengapa? Karena di sebelah kanan ada 3 bilik paru-paru dan di sebelah kiri ada 2 bilik paru-paru. Sehingga cabang bronkeolusnya 3 dan 2. Mengapa sebelah kiri hanya 2? Karena rongga dada kita sebelah kiri itu terisi bukan hanya paru-paru saja, tetapi
ada liver, ada pankreas, ada organ-organ tubuh yang lain. Sedangkan yang ketujuh adalah alveolus. Fungsinya adalah kantong udara kecil, tempat pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 karbon dioksida, menyerap oksigen yang masuk ke paru-paru atau mengeluarkan CO2 dari paru-paru. Kalau menyerap berarti yang diserap oksigen, ke berarti menuju paru-paru. Contoh soal. Perhatikan gambar sistem pernafasan berikut. Ada panah warna hitam. Di dalamnya ada seperti buah anggur dan di background, di latar belakangi oleh paru-paru. Soalnya, fungsi organ pernafasan yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, itu ada tiga kelompok gelembung-gelembung seperti anggur, dan ada gambar paru-paru. Artinya apa? Nah, tadi yang kita bicarakan, 3 cabang bronkeolus tadi. Sehingga yang ditunjuk tapi bukan cabang bronkeolusnya, tapi yang ditunjuk adalah gelembung-gelembungnya yang berbentuk anggur itu. Sehingga jawaban yang tepat adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan menyerap oksigen ke dalam paru-paru. Karena organ tersebut bernama apa? Bernama alveolus. Lanjut di nomor kisi-kisi 26 untuk soal nomor 13. Indikator. Peserta didik dapat mengemukakan pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan menyebutkan 2 jawaban yang benar. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan. Ini materinya tentang hubungan antar negara, fokus pada dampak positif pengaruh globalisasi. 1. Meningkatnya perdagangan internasional dan peluang kerja. Ada QRIS, ada dari Amerika ada Mastercard, dari luar negeri yang ada di Indonesia ini ada Shopee dan lain sebagainya. Yang kedua adalah produk impor lebih mudah didapatkan. Kamu melalui HP bisa order barang-barang impor dari Cina, dari Amerika, Apple dari Amerika, Huawei dari Cina. Nah, itu mudah sekali kita peroleh. Yang ketiga adalah mudahnya mendapat informasi dari berbagai negara. Kamu tinggal klik di media sosial YouTube misalnya, ketik negara Amerika. Begitu kita klik Amerika, maka kita langsung bisa melihat informasi-informasi yang berada di negara Amerika.
Bahkan ada yang live streaming langsung dari Amerika. Kita klik atau kita tuliskan sholat di Masjid Nabawi, nah, seperti itu, maka kita langsung bisa melihat pelaksanaan sholat di Masjid Nabawi tersebut. Terus yang keempat adalah akses pendidikan, yaitu akses pendidikan global melalui kursus online dan pertukaran pelajar. Bahkan pada saat ini kamu sedang mengikuti akses pendidikan lewat Google, antara yaitu lewat Google Form, atau saat ini kamu sedang menyimak pendidikan melalui channel YouTube. Terus dampak positif yang kelima adalah meningkatnya persaingan akademik di tingkat nasional. Jadi persaingannya bukan hanya di tingkat RT atau RW ataupun desa ataupun sekecamatan, tetapi persaingan akademiknya saat ini adalah tingkat internasional, antar negara. Itu adalah dampak positif pengaruh globalisasi. Contoh soal nomor 13. Pernyataan berikut yang termasuk dampak positif pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Dampak positif dari pengaruh globalisasi yang kita bahas tadi. A. Mudahnya mendapat produk luar negeri. Ya, tadi ada. B. Menurunnya perdagangan internasional. Salah, karena dengan dampak positif pengaruh globalisasi itu perdagangan internasional meningkat. Sulitnya mendapatkan barang impor. Salah, sekarang ini gampang sekali mendapatkan barang-barang dari luar negeri. Yang D adalah mudah mendapatkan informasi antar negara. Ya, betul. Jawabnya adalah A dan D. Kisi-kisi nomor 27 untuk nomor soal 14. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik benda-benda langit dengan menyebutkan dua jawaban yang benar. Karakteristik benda-benda langit. Ciri-ciri dari benda langit. Berarti namanya apa? Definisinya apa? Atau ciri-ciri khususnya apa? Materinya tentang tata surya. Beberapa istilah di tata surya yaitu bintang. Karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah memancarkan cahaya sendiri. Planet. Apa itu karakteristiknya? Benda langit yang mengorbit bintang atau mengorbit matahari. Mengorbit itu apa? Mengelilingi. 3 adalah satelit, yaitu benda langit yang mengorbit pada planet, mengelilingi planet. Contohnya adalah bulan. 4. Asteroid. Asteroid
adalah batuan kecil sisa penyusun planet yang mengorbit pada matahari. Komet adalah benda langit yang terdiri dari es, debu, dan gas yang membentuk ekor bercahaya saat mendekati matahari. Meteor adalah asteroid yang masuk ke atmosfer bumi dan terbakar, sering disebut bintang jatuh. Kalau komet tadi disebut bintang berekor. Nah, meteorit itu apa? Meteorit itu adalah meteor yang jatuh sampai ke bumi. Namanya meteorit. Sedangkan galaksi adalah kumpulan miliaran bintang, gas, debu, dan material gelap. Matahari yang banyak sekali berupa bintang-bintang itu berkumpul menjadi satu kumpulan yang miliaran banyak sekali, itu dinamakan galaksi. Matahari kita berada di galaksi Bima Sakti. Apakah ada galaksi yang lain? Ada. Galaksi Magellan, galaksi Bima Sakti, masih banyak lagi. Nah, kalau seperti itu kita bayangkan betapa kecilnya diri kita ini di dalam bumi, di dalam suatu kota, di suatu desa. Bumi itu berada di tata surya mengelilingi matahari, matahari berada di suatu galaksi, padahal di alam raya ini ada banyak sekali galaksi. Maka seberapa besarnya kita? Nah, itulah, mudah-mudahan kita selalu bersyukur dari yang kecil sekali ini masih diberi kesempatan untuk berbuat baik oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh soal berikut ini yang termasuk karakteristik komet adalah: A. Benda langit terdiri dari es, debu, dan gas. Ya, tadi ada. Benda langit yang dijuluki sebagai bintang jatuh. Salah. Yang dijuluki bintang jatuh tadi apa? Meteor. C. Ekor bercahaya terbentuk saat dekat dengan matahari. Ya, betul. Yang D adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Salah. Komet tidak memiliki cahaya sendiri. Jadi jawabannya adalah A dan C. Kisi-kisi nomor 28 untuk nomor soal 15. Indikator. Peserta didik dapat menganalisa pengaruh energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menyebutkan 2 jawaban benar. Materinya tentang macam energi dan perubahannya. Contoh perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Listrik menjadi panas. Contohnya adalah setrika listrik, oven listrik, magicom, solder, dan masih banyak lagi. Contoh yang lain adalah perubahan yang lain. Energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu pijar, lampu LED, senter, televisi, banyak lagi.
energi kimia menjadi energi panas. Contohnya adalah kompor gas. Gasnya itu adalah bahan kimia. Menjadi panas karena menyala di dalam kompor. Energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai. Baterai batu itu yang batu baterai itu adalah bahan kimia, bisa menghasilkan listrik. Akumulator, yang punya sepeda motor biasanya ada akinya. Nah, itu adalah bahan kimia, yaitu asam sulfat yang airnya itu, sehingga bisa menghasilkan listrik, karena untuk merendam bahan-bahan logam tertentu. Terus cahaya, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya. Panel surya merubah energi cahaya menjadi energi listrik. Energi mekanik menjadi energi listrik. Contohnya adalah generator, penghasil listrik di pembangkit listrik. Selain itu adalah dinamo yang berada di sepedamu. Untuk menyalakan lampu di sepeda itu ada benda kecil yang menempel di ban, diputar oleh ban itu. Kalau kita putar maka lampunya menyala. Nah, itu adalah dinamo. Itu adalah mekanik menjadi listrik. Contoh soal nomor 15. Berikut ini yang termasuk dampak negatif akibat tidak adanya energi listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. A. Tidak bisa melakukan aktivitas di malam hari. Nah, kalau tidak ada listrik berarti di malam hari tidak bisa aktivitas karena gelap. Betul jawabannya. B. Udara di lingkungan sekitar menjadi lebih sejuk. Salah. Karena listrik ini menghasilkan panas, sehingga sekarang ini udaranya panas. Di ruangan-ruangan panas. Yang C adalah waktu beraktivitas cahaya terbatas pada siang hari. Kalau tidak ada listrik ya terbatas di siang hari kegiatannya. Yang berarti betul. Yang D, dapat beraktivitas kapanpun tanpa melihat waktu. Ya enggak, kalau enggak ada listrik malam enggak bisa karena gelap, enggak bisa untuk berproduksi. Berarti jawabannya adalah A dan C. Kisi-kisi nomor 29 untuk soal nomor 16. Peserta didik dapat menjelaskan cara untuk mengurangi emisi karbon dengan menyebutkan dua jawaban yang benar. Mengurangi emisi karbon. Materinya, cara mengurangi emisi karbon. 1. Menggunakan energi terbarukan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, menanam pohon dan melestarikan hutan. Sedangkan yang kelima adalah mengurangi limbah dan mendaur ulang. Baik, kita bahas. Yang pertama,
menggunakan energi terbarukan. Beralihlah ke sumber energi yang bersih seperti energi tenaga surya, energi angin, atau energi air, hidro. Kalau saat ini sumber energi utama kita kan energi fosil, maka beralih ke sumber energi yang bersih tersebut. Terus langkah yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yaitu premium, pertamax, dan lain sebagainya, atau itu yang cair, minyak bumi. Yang padat adalah batu bara. Nah, kita kurangi penggunaannya seefisien mungkin. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Semula mungkin menggunakan lampu pijar, sekarang kita ganti menggunakan lampu LED. AC yang inverter dan lain sebagainya. Terus mematikan perangkat listrik saat tidak digunakan. Kalau TV sudah nggak ditonton ya dimatikan. Jangan kita yang ditonton oleh TV. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Cobalah jika dekat ya menggunakan sepeda. Atau menggunakan kalau jauh ya transportasi umum. Nah, sepeda motor yang biasa kita kendarai menggunakan premium atau pertalite, sekarang sudah banyak yang menggunakan sepeda listrik. Yang keempat, menanam pohon dan melestarikan hutan. Ya, penghijauan, reboisasi, dan cagar alam itu sangat bagus untuk mengurangi emisi karbon. Yang kelima, mengurangi limbah dan mendaur ulang. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mendaur ulang dan memilah sampah dengan benar. Nah, itu adalah langkah-langkah mengurangi emisi karbon. Contoh soal nomor 16. Emisi karbon merupakan proses pelepasan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung CO2, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya ke lapisan atmosfer. Pernyataan berikut yang merupakan cara untuk mengurangi emisi karbon adalah titik-titik. A. Menggunakan kendaraan umum dan ramah lingkungan, betul. B. Menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, ya betul. C. Menebang pohon di hutan untuk keperluan industri. Salah, tadi kan menanam pohon, reboisasi, konservasi, cagar alam. Nah, itu bukan menebang pohon. Apalagi illegal logging, sangat tidak benar. Yang D adalah membakar sampah yang menumpuk di mana-mana. Nah, untuk sampah tadi solusinya bukan dibakar, yaitu memilah sampah dengan benar. Yang bisa didaur ulang, yang sampah yang bisa terurai dibuat kompos.
Demikian pembahasan kita tentang materi ASAJ pilihan ganda kompleks nomor 9 sampai dengan nomor 16. Cermati materinya, kamu harus bisa karena ini banyak sekali yang terkecoh. Jangan bosan-bosan mencermati mata pelajaran episode-episode YouTube yang telah dibuat sehingga kamu berhasil mengerjakan asesmen akhir jenjang ini dengan nilai yang sempurna 100. Demikian pertemuan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tabarakallahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.